Oke, pada kesempatan ini kita membahas bab vektor. Yang pertama, besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, besaran vektor ini banyak sekali akan kita jumpai nanti di pelajaran fisika. Ya. Kita akan mempelajari medan listrik, medan magnet, gaya listrik, gaya magnet, momentum, dan masih banyak yang lain. Besaran-besaran yang nanti operasinya harus menggunakan prinsip operasi pada vektor. Karena mereka adalah termasuk besaran vektor. Sekali lagi tadi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, nilai biasanya itu karena kan vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Nah, nilai vektor itu menunjukkan panjang dari anak panahnya. Dan arahnya itu, arah vektor itu ditunjukkan oleh arah anak panahnya. Oke, jadi vektor itu memiliki besar dan arah. Besar biasanya diwakilkan dengan panjangnya anak panah, dan arah dari vektor itu diwakilkan oleh arah anak panahnya. Nah, contoh besaran vektor itu adalah gaya, kecepatan, perpindahan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikutnya kita akan menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang dan poligon. Oke, ini salah satu cara menentukan resultan vektor. Resultan vektor itu adalah vektor pengganti dari banyaknya vektor yang bekerja pada suatu benda. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, vektor penggantinya dinamakan resultan vektor. Nah, misalkan saya memiliki vektor ya dengan skala 1 cm itu 1 Newton, berarti vektornya adalah vektor gaya. Nah, ini vektor pertama F1, arahnya ke atas atau ke utara. Vektor F2 itu arahnya ke timur atau ke kanan. Nah, bagaimana cara menentukan resultannya? Kita terlebih dahulu ukur dulu vektor F1 itu adalah, kita lihat 4 cm ya. Ini 4 cm. Berarti karena skalanya 1 cm berarti 4 Newton. Sekarang F2 kita coba ukur, panjangnya berapa? 3 cm. Nah, karena tadi skalanya 1 cm 1 Newton, maka F2 besarnya adalah 3 Newton. Nah, metode jajar genjang, ini metode jajar genjang. Ini kedua pangkal vektor kita satukan. Ya, kita satukan. Kedua pangkal vektor kita satukan. Dan dari ujung vektor kita buat garis sejajar dengan vektor-vektor yang ada. Nah, dari ujung vektor F2 kita bikin garis sejajar dengan vektor F1. Begitu pula dari ujung F1 kita bikin garis sejajar vektor F2. Nah, perpotongannya jika kita tarik garis dari titik pangkal kedua vektor ke perpotongan dari garis-garis yang sejajar dengan dua vektor tersebut, maka itulah resultan vektornya. Nah, ini resultan vektor atau FR. Nah, kalau kita hitung dengan penggaris, coba kita cek. Nah, besarnya 5 cm, berarti besar vektor resultannya adalah 5 Newton. Metode ini adalah metode jajar genjang. Kelemahannya, kita harus menggunakan skala yang tepat untuk menghitung besar dari resultan vektor. Berikutnya kita akan coba menggunakan, nah ini yang ini Afan, yang ini dinamakan metode jajar genjang. Oke, coba kita menggunakan metode poligon. Ini vektor pertama sama F1. Nah, bedanya vektor F2 itu kita letakkan pangkalnya di ujung vektor F1. Nah, seperti ini F1. Nah, ini F2 kita letakkan pangkalnya di ujung F1.
Nah, dari pangkal F1 ditarik ke ujung F2. Ini namanya vektor resultan. Nah, kalau kita ukur panjangnya sama nanti. 5 Newton juga. Karena 5 cm maka besarnya 5 Newton. Nah, metode seperti ini dinamakan metode poligon. Nah, cara menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang dan metode poligon, saya rasa cukup jelas. Kita lanjutkan sekarang. Menentukan resultan vektor dengan metode analisis. Misalkan ini metode analisis biasanya kita gunakan koordinat kartesius. Kita bikin sumbu Y, ini sumbu Y, terus kita bikin juga sumbu X. Nah, misalnya saya punya satu vektor, ini vektornya F1 dengan sudut alfa, maka vektor F1 ini bisa saya pisahkan menjadi vektor-vektor komponen pada arah sumbu X. F1X ini dan vektor komponen pada arah sumbu Y. Berarti F1Y ini. Dan kemudian saya memiliki vektor yang kedua, F2. Ya, dengan sudut beta. Dengan cara yang sama, kita pisahkan vektor F2 menjadi vektor-vektor komponennya pada sumbu X pada sumbu Y. Nah, ini vektor komponen pada sumbu X, F2X. Nah, dan yang berikutnya ini vektor komponen pada sumbu Y, F2Y. Dan yang terakhir saya memiliki vektor yang ketiga, F3. Dengan sudut F3 ini dengan sudut theta, sudutnya theta, sudut itu dihitung dari sumbu X positif, sudutnya theta. Saya pisahkan vektor ini menjadi komponen-komponennya. Ini ada F3X dan ini adalah F3Y. Yang ini F3Y. Nah, kemudian komponen ke vektor-vektor tersebut kita jadikan satu. Komponen pada sumbu X kita jadikan satu, kita operasikan. Komponen pada sumbu Y kita jadikan satu, kita operasikan jumlah jika searah mengurangi jika berlawanan arah. F1X ini, F1X yang ini segitiganya. Kalau sudutnya terhadap sumbu X pada komponen X ini nanti cos, F1 cos alpha. Ini sudah dipelajari di trigonometri. Kalau masih bingung bisa diulang lagi pelajaran trigonometrinya. Terus F2X sekarang. Kenapa nih negatif? Karena F2 itu arahnya dari titik pangkal ke kiri, maka negatif. F2 cos beta, karena sudutnya sudut beta. Sudut yang dibentuk oleh vektor kedua dari X positif itu beta. F3X juga negatif, karena dia ke kiri arahnya di titik pangkal. F3 cos theta, karena sudutnya theta. Nah, sekarang komponen vektor-vektor pada sumbu Y dengan cara yang sama, cuman kalau pada arah sumbu Y di sini atau di sini, yang di sini sorry, ini vektor komponennya berarti yang pada arah sumbu Y di depan sudut. Kalau di depan sudut itu adalah sin, berarti F1Y adalah F1 sin alpha. F2Y berarti F2 sin beta karena sudutnya beta. Positif karena ke atas. Nah, sekarang F3Y ke bawah berarti negatif F3 sin theta. Kemudian kita jumlahkan besar vektor-vektor pada komponen X dan kita jumlahkan pula besar vektor pada sumbu Y. Resultan vektor kita jumlahkan, notasi dari penjumlahan pada vektor yang ada pada sumbu X kita namakan sigma Fx. Sigma dari vektor-vektor pada jumlah vektor-vektor pada sumbu Y kita namakan sigma Fy. Nah, vektor resultannya adalah akar dari sigma Fx dikuadratkan dari sigma Fy
dikuadratkan. Ini diperoleh dari hasil operasi pada vektor-vektor sumbu X, maaf. Yang ini diperoleh dari operasi pada vektor-vektor sumbu Y. Ini adalah resultannya atau vektor pengganti dari ketiga vektor ini. Nah, berikutnya adalah arahnya. Arah resultan vektor, ini arahnya adalah arahnya dalam bentuk sudut. Itu adalah inverse dari tan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy diperoleh dari penjumlahan semua vektor pada arah sumbu X dan sigma Fy adalah penjumlahan pada semua vektor pada sumbu Y. X pada sumbu X, Y pada sumbu Y. Ini adalah arah resultan vektor. Terakhir saya akan bahas dua buah vektor yang saling membentuk sudut. Saya punya dua vektor. Ini V1 berarti vektornya vektor kecepatan. Yang berikutnya adalah V2. Sudut yang dibentuk oleh kedua vektor adalah alfa. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita gunakan sumbu pemisahan pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, yang kita pisahkan adalah vektor V2. Kenapa? Karena dia membentuk sudut tertentu. Sedangkan V1 ini sudah pada vektor pada sumbu X. Jadi tidak perlu dipisahkan pada komponen-komponennya. Ya, sekarang yang kita pisahkan itu adalah V2. Kita pisahkan pada sumbu X. Ini V2X. Pada sumbu Y, V2Y. Nah, kita cari resultannya. Nah, ini. Ya, oke, hilang. Kita lihat. Pada sumbu X itu ada dua vektor. Ada V1, ada V2X. V2X adalah V2 cos alpha. Pada sumbu Y hanya ada satu, hanya V2Y. V2Y itu adalah V2 sin alpha. Nah, resultannya adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah sigma Vx kuadrat tambah sigma Vy kuadrat diakarkan. Nah, Vx-nya adalah V1 tambah V2 cos alpha. Kita jabarkan. Nah, kita ganti. Sigma Vx-nya adalah V1 tambah V2 cos alpha. Sigma Vy-nya adalah V2 sin alpha. Kita jabarkan. Nah, yang ini kita kuadratkan hasilnya adalah V1 kuadrat plus 2 V1 V2 cos alpha tambah V2 kuadrat cos kuadrat alpha. Yang bagian ini menjadi V2 kuadrat sin kuadrat alpha. Yang ini sama ini kita bisa gabungkan. Ya, V2 kuadrat dalam kurung cos kuadrat alpha tambah sin kuadrat alpha ini adalah 1. Maka hasilnya adalah V1 kuadrat tambah 2 V1 V2 cos alpha plus V2 kuadrat. Ini biar lebih terlihat bagus, maka V2 ini pindah. Itu V1 kuadrat tambah V2 kuadrat plus 2 V1 V2 cos alpha. Ini adalah vektor resultan yang saling dua vektor yang saling membentuk sudut. Nah, bagaimana kalau arahnya? Kita perhatikan pembahasan selanjutnya. Nah, kita mencari arahnya. Seperti biasa, saya punya vektor V1, ini V2, ini sudutnya alfa. Seperti tadi, kita hanya akan mencari arahnya. Ya, seperti tadi, sumbu Y, sumbu X. Nah, kita bikin garis sejajar vektor V2, ini adalah V2. Kita bikin sejajar V1, berarti V1 juga sama, arahnya sama, besarnya sama, berarti V1. Nah, ini adalah resultannya. Nah, arah vektor resultan ini VR, ini terhadap V1, misalkan saya namakan sudutnya adalah beta. Nah, coba kita lihat. Nah, misalkan kalau di sini alfa, berarti di sini juga alfa nih. Di sini juga alfa sama. Berarti kalau ini sudutnya alfa dan ini V2, berarti dari sumbu S ke titik sini, perpotongan sini berarti V2 sin alfa. Oke. Nah, kita lihat segitiga O, A, B. Sin beta sama dengan V2 sin alpha per VR. Ya.
OAB. Kan kalau sin depan dibagi sisi terpanjang. Berarti sin beta adalah V2 di depan, sin alfa dibagi sisi terpanjang VR. Berarti betanya adalah inverse dari sin V2 sin alfa per VR. Ini adalah arah vektor resultan terhadap vektor pertama. Oke, dengan cara yang sama, maka kita bisa tentukan arah vektor resultan terhadap vektor kedua. Kita lihat di sini. Kalau terhadap vektor pertama, di sini V2. Maka dengan analogi, kalau terhadap vektor kedua maka ini misalkan theta, ini arah resultan terhadap vektor kedua theta, maka theta adalah inverse sin V1 sin alfa per VR. Oke, untuk penjelasan mengenai besaran vektor ini, saya rasa cukup jelas. Di video berikutnya, insya Allah saya akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan materi ini, agar apa yang sudah kita pelajari bisa melekat dan bisa memahami dengan baik. Sekian, sampai jumpa lagi.